Jadi kita kalau lihat pemimpin hadirin, kalau tinggal satu doa nih ya, Ya. yang harus kita minta doa buat siapa nih? Ya. Doakan pemimpin. Andai doa itu cuma satu saja. Iya, Kenapa nggak minta doa untuk kita supaya jadi istiqomah? iya itu juga. Jangan bikin saya dalam posisi sulit. Gini, kalau kita mintakan selalu, ya, ini tinggal satu doa. Ya. Doakan dan bekal diijabah. Doakan pemimpin menjadi pemimpin yang adil. Karena kalau adil banyak orang yang dapat merasakan manfaat. Allahu Akbar. Allah marzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa AA nggak mau jadi pemimpin? Saya pemimpin. Iya. Pemimpin rumah tangga. Gubernur Jawa Barat. Udahlah bagi-bagi tugas. Jangan memojokkan saya begitu. Enggak lah. Ada bagian. Jadi kan jikalau suatu urusan Iya. diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantazirus Tunggulah kehancuran. tunggulah kehancuran. Saya kan ngukur hadirin. Atau nggak mau jadi gubernur karena mau jadi presiden? Kalau mau mah nggak mau. Masya Enggak Allah. lah. Tabarakallah. Tidak, alhamdulillah. Jadi saya sudah ngobrol dengan Pak Aher, gubernur waktu itu. Ya. Seperti apa sih kehidupan gubernur? Ya. Apa tanggung jawab? Apa itu saya kontak dengan beberapa gubernur lain. Ya. Oh ternyata saya merasa, oh ini bukan bagian dari hidup saya seperti ini. Ya. Intinya apapun jabatan, apapun profesi, semuanya dua. Pertama, bermanfaat buat orang banyak. Yang kedua, minta tolong kepada Allah. Ya, kalau merujuk ke dalil tadi, ihris Alama yang fauqa wasta'in billah. wala ta'zaz, La dan ta'jaz. janganlah kamu bersikap Lemah. lemah. Apa saran nasihat AA Gim, Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar buat anak-anak muda? Saat ini anak muda ini luar biasa, apalagi kita tinggal di provinsi dengan pulau-pulau terluar, narkoba, semuanya sampai ke sini duluan. Narkoba mampir ke sini duluan, LGBT juga mampir duluan, Corona mampir juga duluan. Apa saran untuk anak-anak muda sekarang? Kalau saya memikirkan negeri ini, Ya. maka yang harus ada dalam pikiran kita adalah generasi muda. Karena generasi muda sekarang akan jadi para pemimpin di masa yang akan datang. Allahu Akbar. Kalau kita sedih misalkan ada ketidakjujuran di beberapa tempat, Ya. maka pastikan kita keluarga jadi orang jujur. Ya. Kalau lihat perpecahan di masyarakat, misalkan ada kecebong dan kampret, kita jadikan kecepret. Ya. Sudah selesai itu gitu-gituan. Ya. Makan energi, betul tidak? Betul. Jadi kalau saya boleh pesan ke generasi muda ya, satu, jangan pernah jauh dari ilmu agama. Allah. Karena Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi Khairan. khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Ya. Allah pahamkan agama. Ya. Cuma seperti tadi, belajar agamanya tuh betul-betul dengan niat untuk dekat dengan Allah dan manfaat untuk makhluk-makhluk Allah. Jangan sampai belajar agama untuk kepentingan nafsu. Bisa itu hadirin, ya. Dan rasanya untuk orang Kepulauan Riau belajar agama tidak ada lagi halangan, alasan karena Darut Tauhid di Batam sudah berdiri 2004, 16 tahun yang lalu. Iya, ngebebasin tanahnya. Dibangunnya baru beberapa bulan ini, tahun ini. Apa kendalanya sampai 16 tahun? Mungkin Allah lihat hati kami belum ikhlas ya, di dalam belum belajar ikhlas. Karena kalau Allah mudahkan ya mudah. Kalau dulu mungkin belum layak diamanahi seperti itu. Sekarang sudah dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Ya itu cobaan lebih berat lagi. Insyaallah, tabarakallah. Yang kedua, jangan jauh dari orang-orang soleh, teman-teman. Karena bergaul dengan penjual minyak wangi, Ya. bau bakara, harum, Ya. bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Jelaskan Ustadz tentang hadis itu, yang tentang pergaulan itu.
Saya bagian poinnya Ustadz yang menjelaskan. Coba. Saya dulu Agim ketika masih kuliah di Mesir, kami musim haji pergi haji 2 hari 2 malam naik kapal laut, dipukul ombak, dihempas gelombang seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk. Setelah sampai di Makkah itu teringat yang ceritakan tentang minyak wangi. Memang kami senang sekali berteman dekat dengan tukang minyak wangi karena dapat parfum gratis. Setiap lewat ya kasih oles. Tapi begitu kita berteman dengan pandai besi, walaupun kita tidak berteman akrab, tidak kenal, dekat sedikit saja percikan apinya akan membuat baju kita bolong, bau asapnya kecipratan. Maka saya bisa dekat dengan orang yang punya parfum ini, Masya Allah luar biasa, harum semerbak. Selesai kita duduk ini, insya Allah follower bertambah. Jadi benar, saya dulu salah gaul nih Pak. Pada waktu diuji dengan popularitas ya gaulnya berkurang, gaul dengan ulamanya. Jadi lebih banyak ke ya begitulah. Kadang artis, pengusaha, pejabat dan sebagainya. Sehingga gayanya jadi berbeda gayanya. Waktu itu nih ya, waktu saya merasa kesalahan saya dalam ujian popularitas dulu. Salah gaul. Tetapi ketika sudah mulai banyak bergaul dengan ulama, orang-orang soleh dan duafa, nih saudara-saudara kita yang memiliki kekhususan, itu jauh lebih melembutkan hati. 3, jangan pernah jauh dari masjid. Karena bergaul, datang ke rumah orang baik. Tadi kita ke rumah siapa Pak? Beliau, saya dijamu di rumah orang baik, dijamu. Apalagi datang ke rumah Allah yang maha baik. Allahu Akbar. Dijamu. Masya Allah, jangan pernah jauh dari masjid. Ciri orang Islam, sholat Jumat. Ciri lelaki Islam. Ciri lelaki beriman, sholat subuh jamaah. Ciri lelaki solehah, ciri lelaki soleha apa? Sholatnya di rumah terus. Maka jadilah laki-laki sejati, men. Masya Allah. Nah itu aja Ustaz. Hari ini kita sedang berhadapan dengan dunia global, segala yang ada di luar masuk ke kepala anak-anak muda kita tanpa filter. Dengan 3 pesan AA, jangan tinggalkan majelis ilmu, jangan pernah meninggalkan duduk bersama ulama, jangan pernah meninggalkan masjid. Tapi ada sebagian orang berpikir, kalau kita duduk dengan orang baik, dia kan memang sudah baik. Kenapa kita tidak duduk dengan artis supaya kita bisa mempengaruhi? Kenapa kita tidak duduk dengan pejabat supaya kita bisa mempengaruhi? Bukankah Agim dengan duduknya dengan artis, dengan pejabat justru mempengaruhi, mewarnai? Masalahnya dulu iman saya belum kuat, jadi saya yang terwarnai. Ukur dulu diri kita ini tape atau ragi. Kalau kita belum sekuat ragi, gaul sana kita jadi tape. Terus standar kuat nggak kuatnya apa yang perlu kita jadi lihat? dicas kayak HP aja, dicas baru pakai, cas lagi pakai. Nah kalau telat ngecas, soak itunya. Intinya tetap majelis ilmu, tetap duduk dengan ulama, tetap istiqomah ke masjid. Nah, itu chargernya, udah itu kita keluar. Tapi kalau sering keluar nggak punya charger, hancur. Soak. Insyaallah, tabarakallah. Hadirin sekalian, kita simak sekarang uraian dari Ustadz Abdul Somad. Bukan hanya nanya saya terus. Ustadz ngomonglah sesuatu, saya capek nih. Masya Allah jamaah sekalian, kita sedang duduk bersama Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Ginmastiar di usia beliau yang 58 tahun. Kalau PNS ini sedikit lagi, beberapa bulan lagi sudah pensiun. Tapi beliau masih bersemangat luar biasa. Mudah-mudahan energi beliau menular ke kita semua insya Allah. Beliau pernah menjadi orang berpengaruh sampai hari ini. Beliau punya pondok pesantren besar. Bahkan karyawan dari mulai security sampai yang general manajernya sekarang sampai 1.500 orang. Tidak hanya berpikir tentang bagaimana mencetak Al-Quran, memperbaiki para hafiz, mendidik anak bangsa, tapi juga sampai ke hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, bersepeda. Beliau tetap bersepeda. Bahkan sekarang semua karyawan-karyawan naik sepeda. Dan saya akan dihadiahi sepeda lipat dari Darut Tauhid.
Saya ingatkan ini supaya beliau tidak lupa. Dengan bersepeda hormon-hormon kita menjadi sehat. Dengan bersepeda kita terus bersemangat. Dengan bersepeda lapangan parkir tidak terlalu banyak diambil tempat. Dengan bersepeda pokoknya banyak sekali tadi beliau sampaikan. Intinya bersepeda. Dan saya tadi sudah naik sepeda. Bagaimana kesehatan fisik di zaman sekarang, bagaimana AA bisa menjaga kesehatan fisik sehingga hampir tidak terlintas di pikiran orang 58 tahun seperti 1828 saja. Apa tipsnya? Apa yang membuat kita bersemangat dan sehat? Karena tugas dalam hidup ini ibadah, dan ibadah itu memerlukan, kalau ingin bagus memerlukan vitalitas. Satu, kita lihat contoh Rasulullah SAW sampai usia 63 tahun, beliau yang saya dapat ilmunya fit, bukan sehat, fit. Kalau sehat dan fit itu ada bedanya. Kalau fit itu ready to combat, selalu siap dengan tugas apapun. Fit. Ya, kalau sehat, ya sehat tapi belum tentu siap bertugas. Sehingga Rasulullah SAW tahajud sampai bengkak kakinya kuat. Ya. Kalau kita bengkak jidat karena jatuh ya. Hadirin, dan Rasulullah SAW dengan kekuatan fisiknya itu manfaatnya jadi optimal. Ya. Kita tidak perlu ingin kelihatan six pack, Rasulullah six pack tuh hadirin. Tetapi kita bukan untuk dilihat orang six packnya, tapi kesehatannya membuat kita optimal di dalam mengabdi kepada Allah dan manfaat untuk umat. Kan prinsipnya kepada Allah menghamba, kepada umat berkhidmat. Dan kalau kita sehat, mudah-mudahan jadi maksimal. Pak Wali, setujukah Pak Wali kalau masyarakat Batam ini beralih dari motor ke sepeda? Sedang disiapkan Pak? Disiapkan. Iya Pak, tolong disiapkan. Tadi saya hampir kesamber truk Pak di sana. Saya tambah ini ya, Ustaz, karena keburu janji mau ngasih sepeda, jadi saya diingatkan terus. Teman-teman, kira-kira masih lama enggak sepedanya? sudah kami gambar sepedanya, bikinan kami, jadi baru gambarannya aja. Ustaz, sing sabar ya, doakan yang kuat. Amin ya Rob. Namanya MK Bike ya. Insya Allah. Nah, kalau tagnya di Bandung itu bike for ibadah, bersepeda untuk ibadah. For ibadah. Teman-teman, saya mohon maaf ya, di dalam Islam itu tidak cukup hanya membaguskan tauhid dan ibadah, tapi ada satu tanggung jawab kita adalah rahmatan lil alamin, menjaga kelestarian alam ini. Jadi tolong rekan-rekan, sedih sekali kalau kita lihat umat Islam kalah kebersihannya oleh negara tetangga yang belum mengenal Islam. Singapura bersih, benar? Kita kadang-kadang ada yang minum sambil jongkok, Ustaz, sambil. Kenapa kamu minum sambil jongkok? Sunnah dong, gelekek, lempar aja. Lah, jongkoknya sunnah. Ini botolnya dilempar. Bid'ah. Bid'ah, benar. Nah, termasuk kelestarian alam ini kalau kita coba bersepeda ternyata beda. Cung yang punya kebiasaan bersepeda rutin. Masih sedikit tuh Pak Wali. Kami mencoba di sana menganalisa dari 1.300 santri bersepeda, jauh lebih sehat Pak. Badannya lebih sehat, lebih segar. Yang kedua, lebih gembira. Karena ternyata bersepeda itu membuat hormon gembiranya keluar. Bedanya capek naik motor dengan capek bersepeda. Kalau naik motor capek bawaannya mau tidur. Kalau sepeda udah capek bawahnya seger, sehingga oksigennya banyak di otaknya. Juga dengan bersepeda itu mudah silaturahim ke tetangga, dan sesama pesepeda juga nggak kenal ngobrol, kering-kering ya, benar. Jarang naik motor tidit malah berantem nih. Dan juga bersepeda efisien, hemat BBM, hemat parkir, karena tadi saya ke tempat parkir juga nggak ditagih ya. Dan insya Allah dengan bersepeda kita akan bisa merasakan kalau ke masjid
bersepeda luar biasa nikmatnya. Jadi kalau tidak keberatan, baik for ibadah bisa dicanangkan juga oleh Pak Wali Kota ya. Insya Allah. Minimal Selasa, Rabu, Jumat ke kantor bersepeda. For ibadah. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi bagian dari dakwah kita juga. Amin. Dan juga membuat alam kita lebih baik karena tidak banyak polusi. Amin. Insya Allah. Tabarakallah. Ustadz, serius giliran Ustadz lah. Saya nggak bisa nanya ke Ustadz. Ceritalah apa yang... Suatu ketika ada seorang wali Allah bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham hidup pada abad kedua Hijrah. Nabi, sahabat Nabi, tabi'in. Datanglah seorang menemui Ibrahim bin Adham. Dia katakan, aku sedang susah hati, aku sedang risau, aku sedang galau melihat hidup. Lalu Ibrahim bin Adham menanyakan kepada dia 3 pertanyaan. Apakah umur yang sudah dijamin Allah Ta'ala mungkin berkurang? Tidak. Apakah rezeki yang sudah dijamin Allah akan berubah? Tidak. Apakah ketentuan dalam hidupmu yang sudah ditetapkan Allah mungkin dirubah oleh manusia? Tidak. Umurmu dijamin Allah, rezekimu dijamin Allah, nasibmu dijamin Allah. Lalu apa yang membuat engkau risau? Nah, bagaimana menanamkan itu ke dalam hati kita? Kadang kita hafal ceritanya, tahu, tapi untuk menguatkannya itu kita masih, ketika menceramahkannya, jangan risau tentang hidup, takbir. Tapi ternyata kita risau juga. Saya diajarin guru saya begini. Jangan pernah berharap dari makhluk. Jangan pernah berharap pada makhluk. Iya. Karena semua makhluk tidak bisa memberikan apapun kecuali yang diberikan Allah untukmu. Allah. Jangan takut oleh makhluk. Karena makhluk tidak bisa membawa mudarat apapun kecuali yang ditetapkan Allah untukmu. Ya. Oleh karena itu bergaulah dengan makhluk. Jangan tapi jangan ingin diberi, jangan ingin dipuji, jangan ingin dihargai, jangan ingin dibalas budi. Pokoknya stop dari makhluk. Kalau ke Allah saja. Ingin disayang Allah, ingin diberi Allah. Kalau nya ke makhluk, pasti Allah ngasih alarm gelisah. Ke makhluk itu memberi, menghargai, menghormati, niscaya hati akan jauh lebih tentram. Silakan. Insya Allah. Jadi tidak boleh berharap kepada makhluk. Gak boleh. Termasuk berharap sepeda tadi juga tidak boleh. Ya boleh. Sudah cukup aja tadi saya ngomong. Jangan diungkit-ungkit, jangan diingat-ingat. Insya Allah. Ternyata menyakitkan. Kan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah pernah berkata, gimana? Zuktul mararati kullaha walam ajid amarra minal hajati ilan nas. Benar gitu? Al-hajah ilan nas, berhajat pada manusia. Semua kepahitan sudah kurasakan seluruhnya. Dan tidak ada yang lebih pahit di hati ini selain berhajat, berharap kepada manusia. Ini asli Pak, guru saya itu nekankan, jangan pernah ngarep-ngarep apapun dari makhluk. Kalau kamu ngarep-ngarep, Allah tidak akan suka. Izah kita akan hina. Kalau kita udah begini, pasti kita jadi hina. Setinggi apapun pangkat jabatan, kalau sudah begini, termasuk ulama, kalau sudah begini ke makhluk, pasti oleh Allah dihinakan. Tidak ada izah. Tidak ada. Makanya nggak usah berharap, Allah udah tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Selama ini aja kita ngaco diurus, apalagi kita beneran tawakal. Allahu Akbar. Masya Allah. Kenapa Ustadz ngelihat saya gitu terus? Memandang wajah ulama itu adalah ibadah. Saya juga lagi mandang Ustadz. Masya Allah. Tabarakallah. Apakah pertemuan kita ini juga diatur oleh Allah? Pasti. Tidak ada satupun yang keluar dari lauh mahfudz, tidak ada satupun kejadian tanpa izin Allah. Ada izin Allah, ada ridho Allah. Setiap yang terjadi izin Allah, tapi belum tentu Allah ridho. Tapi kalau Allah ridho, itulah yang terbaik bagi kita. Apakah ada yang hadir ke sini Allah tidak ridho? Boleh jadi ada yang niatnya salah. Karena ridho Allah itu ada pada niat dan cara yang Allah sukai. Membagi dua, yang satu izin Allah, yang satu ridho Allah. Ini yang membuat manusia sekarang sesat tapi pakai dalil.
Ketika ditanya, kenapa kamu pakai sabu-sabu? Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu minum khamar? Ustadz, ini kan atas izin Allah. Iya, tapi Allah nggak ridho, makanya Allah murka kepada dia. Tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tidak, karena ridho Allah itu ada pada niat dan perbuatan yang disukai Allah. Semua yang terjadi di alam ini atas izin Allah. Izin Allah pasti. Orang yang mabuk pun karena izin Allah. Izin Allah. Orang yang maaf berbuat dosa pun karena ada kuasa dan kudrat iradat Allah. Izin Allah. Tapi Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Sedangkan kita yang kita cari adalah keridhaan Allah. Ya benar. Allahu Akbar. Dan kalau udah benar niat, Allah kan tahu. Pasti Allah ngasih ketenangan di hati kita. Kalau kitanya nggak benar, nanti Allah kasih alarm hati kita tidak enak, tidak nyaman. Itu alarm di sini. Istafti qalbak. Di usia Kiai Haji Abdullah Gimnastiar 58 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam 58 itu menurut miladiah ya. Iya. Berarti kalau hijrah berarti udah 60. Iya, Ustaz. Anda tidak rasa takut mati? Itu yang saya pikirkan terus, Ustaz. Mati. Iya. Lebih banyak ingat siap matinya daripada siap hidupnya. Apa yang AA sedihkan kalau mati? Ya, saya takut belum cukup bekal pulang jumpa dengan Allah. Udah suara AA udah berubah ke kita tinggalkan cerita mati, kita cerita tentang hidup. Kalau AA diberikan umur lebih panjang, apa yang akan AA lakukan? Obsesi apa yang belum tercapai? Cita-cita apa yang akan teruskan? Seumur-umur baru saya mengalami kayak gini. Insya Allah. Kalau saya diberi umur panjang, satu, saya ingin betul-betul tobat. Ya, sehingga tidak tersisa lagi dosa-dosa kecuali Allah ampuni. Karena saya tahu tidak ada yang mengancam Abdullah Gimnastiar selain dosanya sendiri. Saya tidak pernah merasa terancam oleh apapun siapapun selain oleh dosa aib yang selama ini saya lakukan. Dan itu harus betul-betul. Dalam beberapa pertemuan AA selalu cerita tentang dosa. Lama-lama saya berpikir, dosa apa? Korupsi nggak ada kesempatan. Pacaran tidak mungkin. Dosa apa? Nabi SAW, wallahi demi Allah inilah astaghfiru ila rabbi, aku beristighfar kepada Allah wa atubu ilaih, bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari malam. Nabi juga bercerita tentang dosa. Bercerita tentang dosa. Dosa apa? Dosa terbesar yang membuat Allah murka sekali adalah inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang sangat-sangat besar. Pernah ke dukun? Saya akui saya pernah ke dukun. Waktu ke Seleo saya datang ke dukun urut. Jadi syirik itu ada tingkatan-tingkatannya. Mungkin untuk orang tertentu musyriknya itu nyembah berhala. Tetapi makin lama Allah makin tahu nih kalau kita dikasih ilmu, berharap dari makhluk aja itu sudah berbahaya. Jadi yang maksud dosa itu bukan minum khamar, bukan pakai sabu, bukan korupsi, bukan zina, tapi berharap kepada makhluk juga sudah masuk dalam kategori syirik. Yang saya harapkan hati saya benar-benar bersih dari bersandar ke siapapun selain Allah. Itu makna tauhid yang maksudkan. Kalau kata guru saya begitu. Jadi istighfar atas istighfar, misalkan astagfirullah, astagfirullah, tapi pada waktu istighfar kita tidak merasa lagi tobat, itu pun harus kita istighfari. Allah. Sholat atau ada yang minta-minta atau orang kesulitan, Allah sudah perlihatkan di depan kita, kita mampu, tapi kita lewat saja tidak nolong, itu harus kita istighfari, karena Allah sudah mendatangkan dia ke depan kita, dan Allah sudah memampukan kita nolong, tapi tidak. Yang membuat dia datang lewat di depan kita, Allah. Pasti Allah lah. Dan saat itu Allah sedang menguji kita dan kita menganggap itu bukan apa-apa. Iya. Dan itu menganggap sebagai dosa. Iyalah, itu kan Allah memberikan ladang amal, tapi kita tidak mengamalkan. Tapi orang kan biasa melihat itu sesuatu biasa aja. Ngapain nanti lewat sini, banyak jalan yang lain. Gimana kita bisa melihat halus? Ada seorang melihat dengan mata, tapi ada orang melihat dengan mikroskop.
Sehingga dia melihat sesuatu yang tidak nampak dilihat orang, dia melihat. Bagaimana supaya kita halus melihat yang bukan dosa pada pandangan orang awam, tapi dosa bagi kita. Menurut pandangan ulama tasawuf, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Yang menurut orang awam biasa itu biasa, tapi bagian orang yang dekat pada Allah itu sudah dianggap sebagai dosa. Bagaimana kita bisa sampai ke level itu? Gak tahu ya. Saya kan belum masuk ke level itu. Tapi ya sudah beristighfar melihat itu. Jadi suruh guru saya. Allahu Akbar. Ini di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Ya. Kita bertemu dengan orang yang menghina misalkan. Itu kan dengan izin Allah juga. Kenapa sih ada orang yang menghina? Ya Allah menunjukkan kepada kita bahwa penghinaan orang kepada kita itu lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang ditutupi oleh Allah. Jadi kalau kita dihina tuh kita syukur karena penghinaan orang cetek sekali dibanding kehinaan kita yang asli. Seperti gunung es, sepertiga di atas itu penghinaan orang, 2/3 di bawah adalah kehinaan kita yang belum terungkap. Kayak gini nih ya, kita di sini, maaf ya, saya dan Ustadz di sini, kan kenapa Aagim dan Ustadz Abdul Somad ada di sini dan didengar oleh semua? Penyebabnya kan cuma satu, karena Allah menutupi aib dan dosa kita, tuh. Astagfirullah. Tuh, betul nggak? Pasti betul Ustadz. Betul. Ustadz punya dosa. Saya banyak dosa yang tidak diketahui oleh umat, tapi Allah tahu. Makanya kalau kita sedang dipuji begini, yang kita ingat tuh ini tutup dari Allah. Allah menutupi aib, dosa, kekurangan. Nah itu akan membantu kita lebih peka dibanding menikmati kekaguman orang. Terakhir dari saya ya Ustadz. Jam berapa maaf? Boleh lihat Ustadz? Yang boleh ngomong terakhir tuh saya, karena saya pembawa acara. Oh gitu ya Ustadz. Apunten bahasa Sunda. Jangan nyontek. Tolong Agim jangan terlalu banyak bicara. Giliran Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Saya nggak baca, cuman ngomong aja. Ya gimana Ustadz? Apa saran Ustadz untuk para jamaah yang ada di sini? Saran saya kepada jamaah yang pertama, tetaplah belajar agama. Yang kedua, jangan meninggalkan ulama. Yang ketiga, tetap istiqomah di masjid. Lah itu punya saya tanya. Sengaja saya sedikitkan supaya Ustadz nambah yang lebih banyak. Baik Ustadz. Gimana rasanya Ustadz pada waktu tahun 2019 banyak diuji oleh Allah? Apa yang terpikir dan bagaimana caranya menghadapi ujian itu? Pertama, saya dilepaskan dengan keterikatan kepada orang yang paling memotivasi hidup saya adalah ibu saya. 2019 ibu saya meninggal tanggal 18 Maret hari Ahad. Hari Senin subuh ketika saya sedang di Madura tanpa ada sakit. Andai dia sakit, tentu saya sempat lama merawat dia, menyuap makan dia, memeluk dia, mencium dia. Dan dia meninggal mendadak. Habis makan sahur malam saya tanya, makcik yang selalu bersama dengan beliau, gimana ibu saya malam itu? Kata makcik, malam itu dia tahajud, habis tahajud dia witir, habis itu dia makan sahur. Karena hari Senin dia biasa puasa sunat. Setelah habis makan sahur dia buka YouTube, dia nonton Abdul Somad. Dia tonton lama, habis itu dia pergi mandi, mau sholat subuh, kemudian berwudu, ketika itu dia pusing, kemudian dibawa ke rumah sakit, sudah berwudu, meninggal. Saya terkejut, saya kaget, saya lupa semua ayat-ayat hadis-hadis. Tapi saya ingat Allah ingin melepaskan saya dari keterikatan saya, dari kemelekatan saya. Saya tahu cerita itu setelah AA ngomong ke saya beberapa bulan yang lalu di Tauhid, lepaskan dari kemelekatan. Oh, ternyata yang dimaksud supaya saya lepas dari kemelekatan. Saya terlalu sayang kepada ibu, saya terlalu sayang kepada emak saya. Maka Allah ingin lepaskan ini. Lalu kemudian setelah itu Pilpres bulan April, saya sangat sayang dengan nomor saya itu. Nomor handphone itu sangat sayang, saya ingat di mana-mana. Allah ingin lepaskan saya dari keterikatan dengan nomor handphone ini. Nomor itu dipakai, diretas orang untuk kepentingan politik.
Akhirnya semua orang dapat SMS dari saya, coblos nomor sekian. Akhirnya nomor itu tidak saya pakai lagi. Lepas dari kawan-kawan dekat-dekat persahabatan karena fitnah-fitnah macam-macam. Lalu kemudian saya serahkan semuanya kepada Allah. Akhirnya saya pergi ke Sudan, saya fokus menulis, saya perbaiki disertasi, saya fokus membaca kitab-kitab yang ditulis Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dengan segala macam caci maki. Allah ingin menunjukkan pada saya orang yang menang punya banyak kawan, orang yang terpuruk dan kalah dia punya teman sejati. Dan salah satu teman sejati itu sahabat, sekali dia menganggap dirinya sebagai sahabat, tapi sebenarnya dia lebih layak sebagai guru, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Saya lagi. Allahu Akbar. Sebetulnya saya paling sering buka YouTube beliau, ya enggak? Karena banyak ilmu yang belum saya tahu dan beliau menyampaikannya. Ustadz diuji seperti itu adalah, Ustadz untung lebih awal diuji seperti itu pasti banyak hikmahnya. Setidaknya belajar lebih banyak, betul? Amin. Merunduk, hati lebih merunduk, betul tidak? Insya Allah. Memang bahaya Ustadz, populer, dikagumi orang tuh bahaya sekali. Karena itu enak menurut nafsu dan bisa nagih. Ya. Makanya kalau sudah diuji dengan fitnah, penghinaan dan semua itu tidak bahaya sama sekali. Yang bahaya itu kalau kita tidak sabar, tidak ridho, tidak mengambil hikmahnya dan tidak mensyukurinya. Guru saya mengatakan begini, waktu saya dihina dulu rame-rame. Apa bahayanya dihina? Yang menciptakan siapa? Allah. Yang ngasih rezeki? Allah. Yang angkat derajat? Allah. Yang mengampuni? Allah. Apa urusan kita dengan mulut orang? Tuhan kita adalah Allah, bukan mulut orang. Sibuklah tobat, karena air mata tobatlah jawaban dari semua ini. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Itulah jawaban dari segala urusan. Tauhid. Iya Pak. Masya Allah. Ustaz. Masya Baik, Allah. demikianlah. Ustaz terakhir ya. Bagaimana Ibu Ustadz ini bersikap ke Ustadz? Ibu Ustadz dalam pandangan Ustadz seperti apa? Mak. Ketika saya sudah berumur lebih 35 tahun, mestinya saya fokus, beliau pun sudah 70 tahun, saya mendaftar S3, tapi beliau selalu mensupport kamu mesti selesaikan kuliah. Jadi beliau tidak sampai pendidikan, amat sangat pendidikan. Saya bukan termasuk anak yang baik waktu sekolah dulu. Saya lari dari pondok, kelas 1-nya lain, kelas 2-nya beda, kelas 3-nya enggak sekolah. Pernah saya 6 bulan enggak sekolah. Dia selalu sabar mendidik saya. Oleh sebab itu pelajaran yang dapat saya ambil, ibu-ibu yang punya anak badung, nakal, tetaplah. Mungkin dia punya masa depan seperti saya. Andai ibu saya membiarkan saya, mungkin saya sekarang sudah jadi geng motor, sudah jadi setan saya sekarang. Oleh sebab itu saya amat sangat beruntung. Ibu saya tidak hanya mengandung dan melahirkan saya, tapi dia mendidik saya, mendoakan saya setiap malam, sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Dan sampai setelah meninggal pun yang sekarang saya lakukan, meneruskan apa yang pernah dia lakukan dulu. Dia dulu ketika hidupnya menyimpan beras, setiap bulan beras dia simpan. Sekarang saya buatkan wakaf beras, berbagi kepada fakir miskin untuk menyambung, melanjutkan yang pernah dia lakukan dulu. Bagi saya, ibu adalah sumber inspirasi bagi saya, ibu adalah penyemangat bagi saya, ibu adalah yang selalu memberikan harapan sehingga saya tidak pernah berputus asa. Apa amalan-amalan ibu yang kelihatan istiqomah Ustaz? Beliau dari sejak saya sadar, dari sejak saya melihat, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Sehingga kalau saya terjaga malam, saya lihat dia tidak. Sampai hari ini, kalau saya sedang rindu, kalau saya sedang sedih, bahkan ketika saya pergi ke Sudan, saya mau pergi jauh, saya bentang sajadah di tempat dia sholat dulu. Saya ambil rehal tempat dia Quran, saya buka Quran yang dia baca. Karena dia selalu duduk di situ dan kalau saya bangun malam, dia pasti sedang duduk buka Quran. Saya sholat di tempat dia sholat, saya baca Quran yang dia baca, saya sholat, saya duduk, bahkan saya tidur di tempat itu dapat mengurangi kerinduan saya. Bagi yang masih punya ibu, masih hidup, belikan makanan kesukaannya, suapkan dia, cium tangannya, peluk tubuhnya, cium keningnya. Karena ada masanya dunia ini hampa, tak terasa, tak ada gunanya lagi hidup, karena dia adalah sumber segala.
1 tahajud, ada lagi amalan lainnya? Suatu ketika saya membawa beliau ceramah di depan Masjid Agung di Medan. Kami tinggal di hotel, kemudian beliau ada tamu, lalu saya menemani ke bawah. Kemudian tamu ini bertanya ke beliau. Kata tamu ini, apa yang kau doakan untuk anakmu sehingga dia bisa sehat, dia bisa sekolah, apa yang kau doakan? Saya nguping aja, saya sambil berdiri ngeliat-ngeliat, saya nguping beliau bicara berdua, saya tidak ingin intervensi. Kata dia, anakku itu ketika di Mesir aku kirim Fatihah setiap malam. Berapa kau bacakan? Kata teman dia, aku bacakan tiap malam dia 100 kali Fatihah. Saya baru tahu itu setelah dia cerita, dia tidak pernah cerita ke saya dan saya tidak pernah tanya. Baru saya paham sesungguhnya apa yang sedang saya terima saat ini adalah doa dari ibu saya. Maka ketika dia meninggal dunia saya pikir keberuntungan hidup saya sudah selesai. Tapi saya pikir Allah masih sayang, doa-doa dia yang lama masih ada yang tersisa sehingga Allah masih kabulkan, Allah masih buat saya sehat, Allah masih kasih saya hidup, Allah masih berikan keberkahan untuk saya. Kalau ingin hidup kita berkah, sayangilah ibu, ayah juga, jangan pernah lupakan kebaikan mereka. Masya Allah, tahajud, doa yang tidak pernah terputus. Beras, gimana tentang beras ibu? Beliau selalu mengeluhkan uang belanja yang kau kasih itu, beliau ada kebun sawit, tapi saya tetap berikan belanja. Beliau selalu mengeluh, belanja yang kau kasih itu kurang, banyak tamu, tapi saya tidak pernah mengeluhkan itu. Lupanya setelah saya lihat-lihat, uang yang diberi itu dia belikan ke beras, dia bagi fakir miskin, dia bagi sewa rumah orang yang tidak mampu bayar rumah, dia bagi. Pantasan uang itu cepat habis. Maka setelah dia meninggal, apa yang dia lakukan dulu saya lanjutkan. Saya belikan pembagian sembako tiap bulan, lalu kemudian melanjutkan apa yang pernah dia buat dulu. Saya ingin agar itu mengalir dan saya berharap Allah Ta'ala memberikan ampunan, menempatkannya tempat yang terbaik dan memudahkan segala urusan hidup saya dan keluarga dan umat insyaAllah. Masya Allah, hadirin, sholat termasuk qiyamul lail, kekuatan doa orang tua yang istiqomah dan juga sodakoh. Mudah-mudahan ini menginspirasi siapapun yang hadir. Amin. Sehingga kita jangan pernah tidak sabar terhadap anak-anak walaupun tidak sekolah 6 bulan. Ya, benar. Ya. Walaupun tiap ganti-ganti sekolah, karena kita tidak tahu kapan Allah memberikan yang terbaik untuk takdir keluarga kita ini. Ya, demikian hadirin. Sebelum ditutup, berkenankah kita bersama-sama membaca ayat Quran? Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, sambil kita bersodakoh, berwakaf, maaf ya. Ya. Wakaf untuk pembangunan masjid tidak apa-apa. Pak Wali diizinkan ya. Semoga pertemuan ini selain mendapat ilmu, kita mendapat ladang amal jariah yang melimpah. Amin. Hadirin, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kelas Al-Falak, An-Nas, mari. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah. Fadol doa Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa mata kami melihat yang tidak Engkau ridhai ya Allah. Wali abaina, ayah kami ya Allah, melepuh kulit mereka untuk menyarikan biaya sekolah kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Wali ummahatina, ampunkan dosa ibu kami ya Allah, yang melahirkan kami meregang nyawa 9 bulan 10 hari, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Kalau dia masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sahih ajsadaha, sehatkan badannya ya Allah. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Amin ya Allah. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Jangan kau jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Andai dapat kami memeluk tubuhnya yang rapuh, andai dapat kami cium tangannya, andai dapat kami cium keningnya, tapi semua kenangan itu tak dapat kami ulang kembali. Jadikanlah pemuda-pemuda kami orang-orang yang berbakti kepada orang tua ya Allah. Amin ya Rabb. Anak-anak kami, godaan mereka begitu besar, tantangan hidup mereka begitu kuat, maka perbaiki, Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki akhlak anak-anak muda kami ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan mereka dari pergaulan bebas, bersihkan mereka dari narkoba, sucikan mereka dari perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Dulu waktu mereka lahir, kami yang membisikkan ke telinga mereka, la ilaha illallah. Saat kami mati nanti, kami tidak berharap banyak. Kami hanya ingin mereka lah yang membisikkan ke telinga kami talqin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang masih belum terbuka pintu hatinya, ya muqallibal qulub, oh engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, hati orang tua kami, hati tetangga kami, hati kawan kami, hati sahabat kami, hati pemimpin kami. Allah maftah lana abwabal khair, bukakan pintu-pintu kebaikan ya Allah. Wa abwaban ni'mah, pintu-pintu kenikmatan ya Allah. Wa abwabal barakah, pintu-pintu keberkahan ya Allah. Malam ini kami bersama, malam ini kami bertaubat, malam ini kami bersama dengan orang-orang baik di tempat paling baik. Kami ingin pada saat kami menghadap Engkau nanti, jadikanlah kami tetap bersaudara ya Allah.
Bil khusus Bapak Wali Kota kami, beliau sedang kau berikan amanah, jadikan beliau orang yang kuat memegang istiqamah dalam la ilaha illallah dengan kekuasaannya. Guru kami Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar, berikan dia kekuatan zahir dan batin ya Allah. Sehatkan badannya, panjangkan umurnya, berikan keluarganya kesehatan zahir dan batin, jadikan anak-anaknya menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran ya Allah. Minal mujahidina fi sabilik, mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Saat itu kami sudah tidak lagi ada di atas tanah, tapi terang kubur kami, lapang makam kami, karena doa mereka di tengah malam mereka akan bermunajat, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kami rindu kepada Rasulullah. Tiap malam kami berkata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Kami tak layak masuk ke dalam surgamu, tapi juga kami tak kuat masuk ke dalam nerakamu, maka berikan kami syafaat agar kami dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Tangan kami yang banyak dosa tak layak berjabat tangan dengannya. Mata kami yang banyak maksiat tak layak melihat cahaya pancaran dari wajahnya. Hati kami yang banyak dosa tak layak untuk dapat bersentuhan kulit dengan kulitnya. Tapi kami selalu berharap, ya Allah, temukanlah kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami sehingga kami bisa berhaji ke Baitullah. Berikan kami berkah pada rezeki sehingga kami dapat berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Malam ini kami berkumpul di rumahmu, kami bersatu bukan karena kepentingan politik. Kami berkawan bersahabat bukan karena jabatan dan harta. Kami ingin berteman karena Engkau ya Allah, maka beri kami naungan di antara mereka yang mendapatkan naungan singgasana arasmu. Karena yang mendapatkan naungan itu hanya orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Masukkanlah kami orang-orang yang Kau cari di padang mahsyar. Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku. Sahabat-sahabat kami, teman kami yang dulu pernah membuat kami tenang, yang dulu pernah membuat kami bertobat, yang dulu pernah menolong kami. Saat ini mereka tidak lagi ada bersama kami. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan anak mereka anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'inna. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini negeri yang aman, damai, tentram. Pemimpin-pemimpinnya jadikan mereka adil dan amanah ya Allah. Orang-orang kayanya jadikan mereka dermawan dengan titipan hartamu ya Allah. Ulama-ulamanya jadikan mereka pemersatu umat bukan memecah belah ya Allah. Satukan kami dalam ridhamu, ilahana anta maqsuduna. Kami yang Kau maksud ya Allah. Engkau ridha kepada kami, ridhamu yang kami cari ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, saat anak menantu kami berkeliling di samping jasad kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rasulullah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Amin. Ya Allah, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit ya Amin, ya Syafi. Allah. Berikan kelapangan yang sedang dihimpit kesulitan ya Amin, Allah. ya Allah. Berikan kecukupan bagi yang sedang kekurangan ya Amin. Karim. Ya Allah, karuniakan kepada kami nikmat iman, Amin. nikmat ibadah, Amin. nikmat doa yang Engkau ijabah, Amin. nikmatnya berakhlakul karimah. Amin ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang selalu ingat kepadamu, Amin ya Allah. tubuh yang selalu patuh padamu. Amin. Karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta ya Allah. Amin. Cinta kepadamu, Amin. cinta kepada Rasulmu. Amin. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba-hambamu yang selalu merasakan rindu. Amin. Rindu ingin bertemu denganmu ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina.
Allahumma salli. Golongkan kami menjadi orang yang merasakan rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Ya Allah, Wahai yang maha mendengar, catatkan siapapun yang hadir ini menjadi ahli surga. Amin ya Allah. Amin. Jangan biarkan satupun di antara kami menjadi ahli neraka-Mu. Na'udzubillah. Ya Allah, Allahumma gfir lana wali walidina Amin. warhamhum Amin. kama rabbawna shighar. Amin. Ampuni ya Allah ibu bapak kami. Amin. Ampuni guru-guru kami. Amin. Ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Amin ya Allah. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti. Amin. Ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Amin ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat Amin. wal muslimina wal muslimat Amin. al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Amin. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami ini ya Allah. Amin. Istiqomahkan kami ya Karim. Ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Amin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Amin. Wa taubatan qoblal maut. Amin. Wa rahmatan indal maut. Amin. Wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Amin. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih kepada guru kami ulama, Pak Majelis Ulama, Pak Wali dan seluruh jajaran dan sahabat sekalian. Kita tutup doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.